Oke sayang, seperti yang sudah Misata jelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana sebuah gedung bisa berdiri dengan kokoh karena adanya struktur. Nah, struktur yang baik akan membentuk sebuah bangunan yang baik. Nah, begitu juga dengan teks drama. Teks drama juga punya struktur. Nah, struktur dari teks drama sehingga dia bisa menjadi sebuah teks yang baik tentunya juga terdiri dari beberapa struktur. Oke sayang, sesuai dengan materi kita pada hari ini yaitu menelaah struktur dari teks drama. Oke sayang, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Misata harapkan di akhir pembelajaran nanti anak-anak Misata mampu menentukan struktur dari sebuah teks drama. Nah, apa-apa saja struktur dari teks drama? Yang pertama, prolog. Yang kedua, dialog. Dan yang ketiga, epilog. Oke, kita mulai membahas tentang struktur teks drama. Yang pertama yaitu prolog. Yang kedua dialog. Dan yang ketiga adalah epilog. Nah, jadi ada 3 struktur dalam sebuah teks drama. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, prolog. Nah, apa yang dimaksud dengan prolog? Nah, prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Nah, prolog pada teks drama, prolog terletak di bagian awal sebelum muncul dialog. Nah, ingat ya, terletak di bagian awal sebelum munculnya dialog. Oke, next yang kedua yaitu, nah ini adalah contoh dari prolog. Oke, nah Misata ambil contohnya pada buku paket ya, halaman 210, nanti Misata bisa lihat judulnya menanti. Nah, di sini ini adalah contoh dari prolog, bagian awal pembuka yang terletak sebelum dialog. Nah, Misata bisa lihat ya, di sini dia menjelaskan latarnya, tokoh-tokohnya dan lain-lain. Oke, next, dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi dan cara manusia menyelesaikan masalah. Oke, jadi di dalam dialog ini terdapat 3 urutan peristiwa. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, orientasi merupakan pengenalan, meliputi pengenalan tokoh, situasi, hingga permulaan dalam menunjukkan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Kemudian komplikasi apa? Disebut juga dengan bagian tengah cerita atau mulainya konflik. Pada bagian ini tokoh utama menemukan rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Nah, yang ketiga ditutup dengan resolusi, yaitu penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Oke, adapun struktur ketiga dari sebuah drama ada epilog. Nah, epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Nah, bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, ini contoh epilog ya sayang ya. Nah, pada contoh ini Misata bisa lihat ini adalah penutupnya, bagaimana akhir ceritanya. Bagaimana? Anak Misata sudah paham ya tentang struktur dari teks drama? Oke, Misata akan memastikan kembali. Misata ada beberapa pertanyaan nih. Oke, di sini ada pertanyaan ya sayang ya. Coba anak-anak Misata jawab. Apa jawaban dari soal ini? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B. Oke sayang, that's all our materi for today. Thank you for your attention. Keep hamasa, tetap jaga kesehatan, physical distancing. Closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayang, hafatul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.